Kita datang dari keluarga yang harus berpencar karena sempat mengalami kerusuhan di 99. Pas mulai ke rumah disitulah saya mulai sakit. Tapi rumah itu terkenal paling angker. Nah, kita perbaiki kamar yang pertama, kita tidur di situ. Setiap malam kelelawarnya keluar dari sarangnya. Waktu dibobok semua itu lantainya, ketemu bekas peti-peti mati. Kalau di Ambon itu peti matinya kayak seperti dibungkus kain hitam gitu, Kak. Aku ternyata menyimpan pahit dan traumatis terhadap orang tua aku. Orang tua aku, papaku selingkuh. Akhirnya mama aku marah dan akhirnya mereka berantem. Tapi papa aku pukulin aku sampai aku akhirnya jatuh kayak mental gitu. Mama aku ke dapur, dia ambil parang. Terus habis itu dia kasih ke papa aku, dia bilang, nih silakan potong aja. Papa aku ambil parang itu dan dia mau motongin aku. Dia mau motong aku. Rasa kangen itu emang luar biasa banget. Karena mungkin selama ini orang tua saya menaruh saya sebagai Sahabat Solusi, hari ini kita akan ngobrol dengan Secha Sahitapi. Welcome to Solusi. Halo Pak. Halo Secha, panggilnya Echa ya? Echa. Thank you udah datang ke tempat ini hari ini. Sudah undang aku juga. Ya, sebelum kita berbicara tentang keluarga, kita berbicara tentang masa kecilmu. Kamu ini tumbuh di dalam masa kecil yang seperti apa? Dalam kondisi yang seperti apa sih sebenarnya? Masa kecil aku bisa dibilang bukan masa kecil yang cukup baik atau sama kayak anak kecil yang pada umumnya gitu bisa menikmati masa kecilnya. Tapi aku tumbuh dari keluarga yang punya pengalaman yang kurang baik. Kita datang dari keluarga yang harus berpencar karena sempat mengalami kerusuhan di 99. Akhirnya aku dan orang tua aku harus berpisah dari dua adik aku. Pada saat itu kurang lebih aku masih umur 2-3 tahun kalau nggak salah. Kita pindah dari kota Ambon, nyebrang 45 menit ke Pulau Saparua yang tadi aku bilang. Dan di situ karena kondisinya juga belum ada rumah, akhirnya orang tua aku memutuskan untuk kita ngekos satu kamar. Jadi ada satu rumah gitu di Saparua, ada ibu yang kasih kamarnya untuk dikontrakin ke beberapa pegawai rumah sakit pada saat itu. Karena kebetulan orang tua aku tuh papaku PNS perawat rumah sakit, mamaku pada saat itu masih sebagai honorer bidan. Jadi sebenarnya dari segi gaji juga belum yang mapan bagaimana, jadi kita akhirnya ngekos satu kamar di situ. Tapi di kondisi itu sebenarnya orang tua aku tuh ternyata nggak baik-baik aja. Jadi orang tua aku, papaku selingkuh dan mamaku tuh ternyata menyimpan informasi itu. Tapi satu ketika papa aku akhirnya ketahuan karena boncengin selingkuhannya ini. Ketangkap basah. Dan pada saat itu dia mau jemput aku pulang sekolah. Jadi dari situ akhirnya aku tahu bahwa ternyata papa aku yang setiap hari jemput aku ke sekolah tuh ada hal lain yang nggak baik dari dia gitu. Dan itu membuat saya shock banget. Dan dari situlah masa kecil saya tumbuh menjadi anak yang harus melihat papa yang selingkuh, terus mama yang harus survive karena juga sebenarnya dari segi gaji dia belum ready, dia belum ada gaji sama sekali. Bahkan kalau bisa dibilang 6 bulan sekali dia baru terima gajinya dia. Okay. Terus abis itu dalam kondisi itu ternyata dia diam karena selama ini dia cukup survive untuk bagaimana aku bisa makan, aku bisa dibayarin sekolah atau aku bisa ada jajan. Karena papa aku ternyata nggak kasih apa namanya bulanan okay. Sama sekali. Fun fact, mama aku bukan fun fact sebenarnya, ini nggak fun sama sekali. Ini sesuatu yang pada saat itu aku ngerasa bahwa kenapa gitu adalah mama aku nunjukin bener-bener ke papa aku bahwa kalau kamu nggak kasih uang kita nggak makan. Dia ambil batu kerikil, Kak, dia taruh di piring, dia ambil sayur mentah, dia taruh di piring.
Terus abis itu dia ambil cabai, dia taruh di piring. Terus dia bikin teh, dia taruh di gelas. Dia tutup pakai tudung saji. Terus dia tungguin suaminya pulang. Terus dia bilang, hari ini kita nggak ada makanan. Jadi kita akan makan makanan ini. Dia taruh di meja makan, cuman semua yang mentah, batu kerikil, dia nggak taruh beras, dia taruh ini real. Aku sampai hari itu, gimana? Nggak, hari ini kita puasa. Berjalannya waktu, setiap hari mama aku selalu marah karena kondisi seperti itu. Dia nggak berubah dan dia nggak pernah kasih nafkah. Akhirnya mama aku marah dan akhirnya mereka berantem. Mama aku sempat keluarin kata bahwa gara-gara kamu hidup saya susah. Dan di situ mereka berantem, terus saya mau lerai berantemnya mereka. Papa saya mau pukulin saya. Waktu saya mau lerain itu sebenarnya saya udah nangis banget. Nangis karena nggak mau dua-duanya tersakiti. Jadi posisinya sebenarnya saya sayang banget sama papa saya, tapi saya tahu dia ada kesalahannya. Saya kasihan sama mama saya, tapi saya tahu dia disakiti. Jadi kayak tidak ada satu pribadi yang membuat saya kayak harus milih salah satu atau nyalain salah satu. Nggak pengen milih. Nggak pengen milih sama sekali. Karena sebenarnya dari segi figur dua-duanya luar biasa buat aku. Dan akhirnya aku nangis, aku pengen lerai, tapi papa aku pukulin aku sampai aku akhirnya jatuh kayak mental gitu. Mama aku ke dapur, dia ambil parang, terus habis itu dia kasih ke papa aku, dia bilang, nih silakan potong aja. Papa aku ambil parang itu dan dia mau motongin aku, dia mau tusuk aku, tapi nggak tahu kenapa itu jatuh dan akhirnya dia nangis aja, udah. Jadi niat itu kayaknya dibatalin banget sama sedihnya bukan karena niat itu, tapi sedihnya karena sampai sekarang bersyukur karena menjadi anak yang kok bisa ya Tuhan izinin aku untuk ngelerai mereka terus-terusan gitu. Dan apakah itu puncaknya atau memang masih terjadi? Sebetulnya itu akhirnya menjadi puncaknya, dan papa aku akhirnya berhenti kasar sama mama karena dari segi verbal itu mereka cukup saling menyakiti. Mungkin karena Tuhan izinin aku ada di situ dan akhirnya membuat papa aku juga luluh hatinya untuk bisa melihat bahwa oh ada anaknya, somehow ada orang tua yang berubah karena hadirnya seorang anak. Tapi papa aku ternyata dia punya turning point yang berbeda. Dia punya turning point yang justru dari kejadian itulah dia baru tahu bahwa oh anak tuh bener-bener dihadirkan Tuhan untuk dia berubah gitu. Mungkin karena dia merasa bahwa wah kutuk nih dapat anak perempuan karena dia banyak dosa di masa muda. Tapi ternyata Tuhan memang pakai anaknya sendiri untuk bawa dia sembuh dari sakit itu. Aku ingat aku tanya ke mama aku, kenapa sih papa selingkuh? Ternyata karena dia punya mantra yang dia pasang di matanya dia. Di mata? Di mata. Jadi once dia melihat perempuan itu satu kali dia melihat perempuan itu bisa langsung jatuh hati sama dia. Dan itu dia masih terus pakai terus mantra itu, dan kadang-kadang waktu kita kompromi sama hal seperti itu, sama hal yang bikin kita meledak-ledak itu sebenarnya emosi kita ya. Banyak sekali waktu berjalannya waktu aku ngelihat bahwa orang yang pakai isian seperti itu tuh mereka emosinya cenderung lebih meledak-ledak. Dan ternyata waktu dilayani benar papa saya
kasar ke mama saya, dia sampai berani punya niat gitu ke saya. Itu semua karena dorongan dari apa yang dia pakai itu. Semua hal yang membekas di hati itu selalu bakal gampang untuk kita ingat ya. Iya. Terutama hal-hal yang menyakitkan di masa kecil. Saya juga beberapa hal yang cukup membekas itu saya ingat ya. Iya. Nah, apakah itu menimbulkan trauma, sakit hati atau kepahitan di dalam hati kamu? Kepahitan, aku belum menyadari kepahitan itu sampai aku bangun hubungan dengan suami aku yang sekarang. Jadi aku percaya satu hal, waktu kita belum beres sama satu hal, ternyata Tuhan akan bawa kita ke hal yang sama untuk diberesin. Sadar nggak sadar, aku ternyata dibawa ke part itu. Jadi waktu aku bangun hubungan sama suami aku yang sekarang, ada part dari diri suami aku yang, wah aku takut dia seperti ini, aku takut dia seperti itu. Nggak kejadian sama sekali, tapi ternyata rasa takut itu yang memicu traumatis aku pada saat masa kecil. Jadi tolak ukur aku terhadap karakter pasangan aku, itu tolak ukur yang lahirnya dari masa kecil aku sendiri. Jadi sampai aku punya hubungan itu, aku sama sekali nggak menyadari bahwa oh ternyata saya ada kepahitan loh. Oh ternyata saya menyimpan rasa sakit itu sampai sekarang. Dan waktu saya bangun hubungan, saya baru tahu bahwa ternyata oh saya takut diselingkuhin. Saya takut dikasarin. Kalau ada tiba-tiba ditegesin gitu, saya langsung tahu, wah jangan-jangan dia bakalan verbal abuse ke aku. Saya takutnya seperti itu. Atau misalkan dia mulai protektif, jangan-jangan dia seperti papa aku. Jadi selalu tolak ukurnya datangnya dari sikap papa aku itu. Dan aku menyadari bahwa oh itu bentuk traumanya aku. Dan selalu bikin hubungan aku ada beberapa masa di mana aku selalu berusaha untuk mengekang pasangan aku. Jadi dia kemana, aku harus tahu dia ngapain, dia sama siapa, aku harus kenal itu orangnya. Dan itu ternyata penjara buat aku sendiri. Itu penjara di pikiran dan aku berusaha untuk mengontrol itu dengan cara overthinking aku. Itu bentuk trauma yang mungkin aku mulai sadari sebenarnya di umur aku mulai 18-17 tahun itu. Waktu aku mulai bangun hubungan sama suami aku yang sekarang. Waktu kecil tidak menyadari Tapi ternyata sama terbawa sampai besar sampai menjalin relasi dengan orang. Iya. Oke. Kita akan bahas itu nanti tentang bagaimana kamu lepas dari pergumulan tersebut, tapi aku pengen denger cerita bagaimana papa akhirnya bisa bertobat. Bisa. Iya. Papa bisa bertobat itu luar biasa karena mama akhirnya menyerah sama emosi dia sendiri. Dia ketemu sama satu temannya bilang kamu harus pergi ke satu pendeta. Pendeta ini bisa doain kamu, bantu kamu lepas dari pengampunan dan bisa bantu kamu untuk menghadapi suami kamu. Dia bisa kasih firman Tuhan lah untuk kamu. Akhirnya pergi ke pendeta ini, almarhum pendeta Ade Pikal namanya. Selama beberapa hari mamaku terus intens ketemu pendeta itu, didoain, diinjili sampai akhirnya dilakukan pelepasan, doa pengampunan terhadap suaminya. Tapi di situ juga mama aku juga dilayani karena ternyata dia juga punya simpan kepahitan terhadap papanya yang juga selingkuh. Jadi seperti kayak nggak putus gitu rantainya. Hal yang lucu adalah papa saya itu walaupun dia selingkuh, dia nggak mau biarin mama saya ke gereja sendiri. Dia selalu mau, dia tahu bahwa prinsip ke gereja itu harus satu keluarga. Walaupun di sisi lain dia punya hal yang buruk. Akhirnya papa saya kayak luluh sendiri, dia nganterin mama saya ke gereja setiap hari. Pertama cuma sampai di depan, tunggu sampai gerejanya selesai. Habis itu kedua mulai masuk tapi nggak dengerin firman, lama-lama baru masuk. Dan akhirnya mereka didoain oleh pendeta yang sama ini. Dan akhirnya papa saya juga didoain sama pendeta ini. Dan mereka akhirnya saling
saling melakukan rekonsiliasi justru di pelayanan itu. Oke. Ya, pemulihannya dimulai dari situ. Lalu akhirnya papa kamu bertobat iya, dan bertobat. dibaptis. Dibaptis. Iya, papa saya akhirnya mau terima Yesus dan mau dibaptis. Dan akhirnya setelah papa kamu bertobat, dibaptis, perubahannya apakah langsung terlihat sangat kontras atau pelan-pelan berjalannya? Perubahannya nggak langsung. Papa saya putusin selingkuhannya, terus kita pindah ke rumah yang baru. Di situ ternyata dia masih ada kontak-kontakan sama selingkuhannya, walaupun dia bilang dan dia mengakui bahwa dia sudah putus hubungan, tapi ternyata dia masih terus membangun hubungan dengan selingkuhannya itu. Mama saya bilang bahwa waktu didoain, papa saya ternyata nggak benar-benar mau melepaskan selingkuhannya itu. Jadi walaupun dia sudah dibaptis, dia sudah didoakan, papa saya ternyata nggak mau melepaskan hubungan itu. Sepertinya masih ada kayak ketertarikan atau habit yang mungkin belum dibereskan atau apa. Tapi intinya adalah pada saat itu dia masih terus-terusan kontak-kontakan dengan selingkuhannya itu. Walaupun dia mengakui bahwa dia sudah pulih. Dan pada saat itu Tuhan izinkan, kita bilangnya mungkin kayak bahasanya yang di keluarga saya suka pakai adalah Tuhan pukulnya lewat saya. Pada saat itu kalau nggak salah umur 5-6 tahun Kak. Itu aku sakit, bisa keluar rumah sakit tuh dalam 1 minggu tuh hampir nggak kehitung. Kebetulan karena mama saya kerja di rumah sakit, jadi sampai buku pasien itu saya punya sendiri. Itu dalam 3 bulan itu saya bisa sakit terus. Dan didoain terus nggak sembuh, sakit. Tapi kata dokter nggak ada penyakit. Apa yang dirasakan waktu itu? Sakit apa yang dirasakan? Demam meriang, trombositnya turun, darah rendah kayak gitu. Tapi ke bawah sampai sekarang sih. Aku jadi darah rendah dan darah aku hampir nggak pernah seperti orang normal gitu. Dan kondisi itu papa aku kayak stres, hampir hilang juga karena kondisi sakit yang terus-menerus gitu. Sempat papa aku akhirnya mengakui bahwa dia masih menjalin hubungan itu, dia didoain lagi dan dipulihkan lagi. Dan satu ketika diam-diam ternyata dia masih menjalin hubungan lagi. Jadi papa aku sebenarnya kayak naik turun perubahannya dia itu. Dan satu waktu aku ingat itu aku SD kelas 2, aku baru pulang sekolah. Aku ditabrak pas di pertigaan gitu. Mentalnya kurang lebih dari sini sampai ke rumah yang putih sana. Itu lumayan jauh, aku nggak tahu berapa meter. Dan terjadi pendarahan yang cukup lumayan. Aku nggak cuman 1 hari. Jadi benar-benar nggak bangun sampai besoknya gitu. Nah di situ papa aku akuin lagi bahwa dia masih menjalin hubungan dengan simpanannya itu. Itu proses yang sebenarnya nggak mudah banget buat aku dan keluarga aku pada saat itu karena dia berusaha tapi terus kembali dan akhirnya benar-benar dilayani sama ada salah satu pendeta udah almarhum juga. Di situ dia dilayani secara intens betul-betul, diisi firman Tuhan betul-betul, dan itu butuh waktu hampir sekitar 2 tahun untuk dia bisa menjalani pelayanan itu secara intens. Dan aku menyadari bahwa saat ini oh ternyata pertobatan yang baru kalau tanpa pendampingan yang baik itu juga akan tetap lepas dari istilahnya dia akan ada kecenderungan untuk kembali lagi. Nah itu selama 2 tahun itu dia dilayani secara intens, dia dibantu oleh pendeta itu dengan firman Tuhan dan bimbingan mentorship juga, dan akhirnya bikin dia memutuskan diri untuk menjadi evangelis. Wow. Iya. Dan itu lepas sama sekali? Lepas sama sekali, total. Wow. Dan itu kamu di usia berapa? Pada saat itu aku ingat aku udah sekitar 8 tahun. Cukup lama berarti cukup prosesnya? Lama, prosesnya nggak langsung. Jatuh bangunnya cukup lama. Kira-kira 4 tahun berarti ya? Iya. Kira-kira? Iya, itu cukup lama sih. Cukup lama. Ya. Dan
Berbicara tentang sakit-sakitan, sempat dikasih tahu kalau ini ternyata ada kuasa gelap. Sempat Apalagi dikasih pindah rumah itu, apakah itu rumah yang dikatakan memang rumah yang ada kuasa gelapnya gitu? Betul, Oke. betul. Hari itu mama saya sama papa saya pindah ke rumah itu. Aku mungkin mulai dari rumahnya dulu. Karena pas mulai ke rumah itulah, disitulah saya mulai sakit. Jadi mereka pindah ke rumah itu karena rumah itu paling murah. Tapi rumah itu terkenal paling angker. Bahkan sampai rumput aja menurut orang tuh nggak pernah hidup. Pohon mangga gede banget tapi dia nggak bisa hidup. Dan rumah itu paling serem menurut orang. Tapi papa saya mau karena paling murah. Akhirnya kita ambil, kita cuman perbaiki bagian kamarnya doang. Semuanya tuh masih bentuknya masih rongsokan, dan rumahnya kayu ya Kak. Rata-rata kalau di daerah tuh rumahnya jarang dari beton. Rata-rata tuh masih papan gitu. Nah, kita perbaiki kamar yang pertama, kita tidur di situ. Setiap malam kelelawarnya keluar dari sarangnya. Sarangnya di mana? Sarangnya ada di kamar belakang. Oke. Iya. Jadi setiap malam itu benar-benar ribuan kelelawar keluar dari kamar belakang itu ke ruang tamu, dan mereka benar-benar sebanyak itu. Terus kita tidur di kamar utamanya. Ruangannya sih mungkin segede studio ini aja sih, nggak sebesar yang dikira. Jadi cuman kamar itu doang yang bisa kita tidurin. Akhirnya kita beresin lagi, mulai dari kelelawar itu ketemu ada ular di balik papan itu. Terus pelan-pelan perbaiki papan itu, perbaikin plafonnya. Sekarang mau perbaikin lantainya. Waktu dibobok semua itu lantainya, ketemu bekas peti-peti mati yang udah dilepasin. Terus itu masih utuh peti mati dari kain-kain. Kalau di Ambon itu peti matinya kayak seperti dibungkus kain hitam gitu Kak. Itu masih ada di lantainya, ditanam. Dan beberapa tengkorak kita temuin di situ. Oh, jadi mungkin bekas makam gitu ya? Bisa jadi bekas makam, tapi sampai sekarang aku jujur nggak tahu itu kenapa sampai masih ada di situ. Akhirnya papa aku panggil orang untuk orang itu sendiri yang bongkar. Terus kita izin sama yang punya rumah, ini kita bawa keluar ya, kalau boleh kita tanam atau kita kembalikan ke makamnya atau bagaimana. Terus akhirnya semua dikeluarin. Nah dari situ mama saya merasa bahwa mungkin karena rumah ini juga ada pengaruhnya. Jadi saya sakit itu banyak asumsi sih sebenarnya. Pertama karena rumah itu, kedua karena papa saya yang belum bertobat, jadi seperti kayak setan tuh nggak seneng aja waktu ada orang yang lepas dari dia dan bertobat dan akhirnya kena ke aku. Tapi satu sisi yang lain adalah aku kebetulan anak pertama, orang tuaku itu dari Tenggara Kisar, kalau mungkin pernah ada Kupang Kisar, kalau mungkin kakak familiar. Itu opa aku tuh raja di sana, dan dia punya adat istiadat yang dimana setiap anak pertama itu harus dikembalikan ke adat. Gitu. Waktu kecil aku mau diambil ke adat, tapi orang tua aku nggak mau. Dikembalikan ke adat itu bagaimana? Jadi tidak boleh diakui sebagai anak dari mama papaku. Jadi harus dikasih sebagai kepemilikan adat. Oke, jadi marga. Bukan milik siapapun gitu ya? Iya, jadi harus dikembalikan sebagai pemilik marga pada saat itu. Jadi mama papa aku nggak mau dan nggak setuju untuk anaknya yang pertama ini diambil ke kepemilikan adat itu. Akhirnya mereka tetap ambil, dan pada saat itu ternyata keterikatan itu masih mengikut saya karena belum benar-benar dilepaskan. Jadi ada banyak sekali selain daripada selingkuh tuh, mama papa saya tuh punya masing-masing tuh punya baggage tuh apa ya bilangnya, masing-masing punya beban hidup sendiri-sendiri yang ternyata akhirnya imbasnya ke saya sendiri. Dan di situ juga kita dilayani dan didoakan. Dan ternyata itu impact-nya lumayan besar sampai mama papa saya harus dilayani lagi yang kedua kali untuk mendapatkan pelayanan pelepasan. Seperti itu. Kamu juga bercerita bahwa ternyata ada hamba Tuhan bilang bahwa ada kutu keturunan juga. Iya. Yang
menimpa kamu waktu itu, apakah itu ada hubungannya dengan sakit-sakitan yang kamu alami itu? Kutuk keturunan itu yang tadi aku bilang itu dari opa aku yang mau ambil aku sebagai jaminan adat. Terus yang kedua dari papa aku yang pakai mantra, itu juga ada jaminan yang mesti dikembalikan juga. Nah, itu kita sebut kutuk keturunan itu yang akhirnya bikin aku sakit. Aku ketabrakan pun itu masih dari yang kaitannya dengan segala kutuk keturunan itu. Jadi kita ketahuan itu pun waktu didoakan sih sebenarnya. Waktu didoain, pendetanya bilang kalau Bapak nggak benar-benar bertobat dan memutuskan rantai kutuk itu, bahkan dosa keturunan seperti waktu itu papa aku terikat dengan kutuk keturunan perzinahan. Jadi kalau nggak dilepaskan, anak ini akan terus-terusan sakit. Dan itu aku sakit karena udah sampai 3 bulan, papa aku bener-bener menyesal, apalagi sampai aku ketabrakan itu yang paling memuncaknya. Papa aku akhirnya mendoakan aku, waktu itu dia impiannya aku harusnya jadi dokter. Tapi dia benar-benar berlutut di depan aku yang sakit itu, di rumah sakit, terus dia bilang, Tuhan, anak ini nggak buat saya lagi. Silakan Tuhan ambil dia, pakai sesuai kehendak Tuhan aja. Dari situ sebenarnya mulanya papa saya benar-benar selesai lepas dengan dia memutuskan benar-benar untuk bisa lepas dari dia punya segala mantra. Mungkin dia udah bertobat tapi ternyata masih ada lanjutannya, dan di situ dia sepakat, setuju, mengakui dan mau melepaskan semuanya. Dan saat itu juga udah mulai pulih tuh ya, nggak sakit-sakitan lagi? Nggak sakit-sakitan lagi sama sekali, bahkan sampai sekarang nggak pernah lagi sama sekali. Dan hari itu mulai pelan-pelan Tuhan pulihkan keluarga kamu dan keluarga. Iya, betul. Oke. Nah, setelah itu kamu bertumbuh besar, bertumbuh dewasa, dan tentu tadi kamu bilang ada trauma yang pada akhirnya kamu sadari. Ya? Kamu merasa insecure, merasa nggak aman, takut disakiti, takut selingkuhi gitu ya. Nah, dalam perjalanan masa mudamu itu, bagaimana kamu bergumul dengan segala trauma? Masa remaja aku cukup sulit karena aku selalu melihat hubungan itu pasti gagal. Aku ingat aku tipikal yang cukup introvert. Jadi aku selalu punya buku diary, aku tulis di situ dan aku doain. Aku bilang, aku tulis, Tuhan, aku tidak akan pernah menikah. Aku tulis di buku diary aku itu. Dan aku doain buku diary itu. Jadi aku pengen terbebas dari rasa sakit itu. Aku tulis di buku diary itu aku ingat aku masih SMP kelas 3 tapi aku udah tahu susahnya menjalani kehidupan keluarga yang seperti itu. Aku tulis di situ. Singkat cerita, umur 17 tahun waktu aku merantau ke sini, aku sekolah pendeta di sini. Aku ketemu sama suami saya yang sekarang ini. Dan di situ waktu dia deketin pertama, itu butuh 1 tahun untuk benar-benar percaya bahwa ini orang sebenarnya lagi PDKT loh sama saya. Waktu dia deketin saya itu di kepala saya isinya cuman itu, takut diselingkuhin, takut dijahatin, apa jangan-jangan dia cuman mainin saya dan lain sebagainya. Itu 1 tahun penuh overthinking itu bener-bener membunuh damai sejahtera saya. Jadi setiap kali ketemu dia, yang ada di saya tuh hanya rasa takut. Jadi setiap kali dia muncul dari mana, saya kemana. Dia muncul dari mana, dia ajak ngobrol, saya nggak mau ngobrol sama sekali. Dan itu penuh pergumulan karena seperti dibilang aneh, iya, tapi saya juga tanpa tidak sadar bilang enggak, aku udah pulih kok, saya nggak rasa sakit kok. Tapi ternyata itu bentuk trauma ya. Ternyata itu bentuk trauma saya. Dan kamu berusaha mendinai itu ya? Mendinai. Saya mendinai trauma saya sendiri. Jadi dia pun merasa aneh, kok sikap
saya ke dia tuh bentuknya adalah ignorance, menghindar terus dari dia, mengabaikan terus dari dia, dan selalu sikap saya ke dia cenderung kasar. Saya nggak sadar bahwa ternyata kasarnya papa saya itu ternyata terimpartasi ke saya, dan saya melakukan itu ke orang lain. Tujuannya adalah melindungi diri itu. Jadi masa mudanya mungkin cenderung lebih waspada dan trust issue. Ya. Pasang tembok, ignorance, menjaga diri trust dan sangat waspada, trust issue. Akhirnya gimana bisa pulih dari itu semua? Pulih dari itu, aku ketemu sama satu komunitas di waktu aku datang ke Jakarta. Aku ketemu mereka sebenarnya di Ternate, dan waktu itu lagi ceritanya agak lompat, nggak apa-apa ya kak. Aku ketemu mereka, terus habis itu aku gabung dengan gereja itu. Aku benar-benar dilayani, dan pendeta ini orang Nigerian Amerika. Dia nubuatin aku bahwa aku suatu hari nanti Tuhan tuh akan pakai aku jadi berkat untuk banyak orang. Tapi lepas dari itu, kamu harus ngampunin papa kamu dulu. Waktu dia ngomong itu, aku nangis. Karena aku ngerasa aku gak pernah pupuk rasa pahit ke orang tua aku. Tapi dia bisa tahu bahwa aku ternyata menyimpan pahit dan traumatis terhadap orang tua aku. Di situ aku didoain, dan dia bilang bahwa kalau kamu pengen hidup yang berkemenangan dalam Tuhan, kamu juga harus membiarkan orang lain berkemenangan. Dalam artian bahwa kalau kamu ikat orang itu di hati kamu, dianya gak pernah lepas, kamunya gak pernah berkemenangan. Prosesnya gak gampang sih buat aku. Butuh years, butuh bertahun-tahun untuk aku bisa lepas dari trust issue itu sendiri. Dan saya mau mengampuni papa saya. Saya telepon sama papa saya minta maaf sama mereka. Saya bilang, gak sadar kalau ternyata marah banget sama papa ya, ternyata ya. Jadi saya minta maaf ya, aku bilang gitu. Sampai aku tulis sebelum saya telepon mereka itu, tiba-tiba ada rasa kangen yang banget yang belum pernah aku rasain ke orang tua saya. Terus aku tulis di satu kertas. Aku kemarin karena ditelepon solusi, aku akhirnya buka lagi kertas itu. Aku baca lagi. Itu pada saat itu rasa kangen itu tuh luar biasa banget. Kayak gak pernah. Agak berat karena solusi orang pertama yang aku cerita juga sih. Rasa kangen itu emang luar biasa banget. Karena mungkin selama ini orang tua saya menaruh saya sebagai anak pertama yang harus selalu backup. Jadi backupnya mereka. Orang-orang yang jadi backup itu mereka punya kekuatan yang menurut aku berbeda. Karena harus suka nggak suka, mereka harus be there gitu. Waktu Tuhan pulihkan hati saya itu, yang saya lihat benar-benar adalah waktu Tuhan pulihkan hati saya itu, aku baru sadar benar-benar bahwa kemandirian itu menutupi rasa hangat. Hangat yang harusnya seorang anak dapat dari orang tuanya. Aku melihat benar-benar bahwa Tuhan sebenarnya pakai orang tua saya untuk memberi kehangatan itu, tapi saya ignore itu. Karena nggak sadar saya berusaha menjadi orang yang membackup banget sama papa saya. Jangan sampai ada dari mereka berdua punya keinginan untuk bercerai.
atau karena mama saya udah ngomong mau cerai, jadinya jadinya bener-bener bercerai gitu. Jangan sampai. Jadi usaha pribadi saya itu yang bikin hangatnya mereka berdua yang mereka udah berusaha kasih, aku nggak bisa ngerasain. Seperti kamu tolak gitu. Iya. Jadi aku sendiri yang membuat keputusan itu ternyata dari kecil bahwa kasarnya seperti ini. It's okay kamu nggak usah jadi orang tua saya, tapi saya bantu kamu supaya kalian udah pisah. Seperti itu. Jadi waktu Tuhan pulihkan itu, ternyata Tuhan kembalikan memori-memori masa kecil aku, dan aku baru pernah ngerasain kangen orang tua yang seperti itu. Aku tulis semua perasaan aku di situ, tapi perasaan yang lebih kayak anak kecil yang bener-bener kangen banget sama orang tuanya, itu justru aku baru ngerasain di umur 17 waktu aku dipulihkan. Kalau orang bilang kasih Bapa, aku justru baru ngerasain itu di umur 17. Padahal aku udah dilayani dan dibaptis umur 12 tahun. Dan pemulihan itu datang dan akhirnya aku melihat bahwa oh ternyata kasih itu tuh nutupin kesalahan orang tua aku. Saking aku mengasihi orang tua aku, figur mereka itu aku sangat dambahin banget. Aku tetap mengasihi mereka, tapi aku gak sadar aku disakiti juga. Jadi pemulihan itu tuh bener-bener membuka mata aku bahwa it's okay, kadang-kadang kita disakitin juga. It's okay, kalau kamu gak disakitin, kamu gak kayak hari ini. Itu umur 17 tahun waktu aku didoain itu. Dan akhirnya aku baru bisa membuka diri dan melihat dengan cara pandang yang lain ke suami aku yang sekarang. Dan ternyata rekonsiliasi sebenarnya terjadi waktu kamu umur 17 tahun. Walaupun di masa-masa lalu sudah sempat mungkin dilayani berdamai dengan papa mama gitu kan, mereka pun sudah baik hubungannya. Betul. Tapi ternyata pemulihan sebenarnya terjadi 17 tahun. Iya. Dan itu benar-benar mengubah hidupmu ya, kamu bisa melepaskan semua trauma. Walaupun nggak kita pungkiri, kadang teringat ya, tapi kita bisa menghadapinya dengan cara yang berbeda gitu. Iya. Aku baru tahu kalau ternyata aku adalah pribadi yang cermat. Aku waktu tes, sampai aku ke psikolog untuk tes pribadi aku, ternyata aku adalah cermat. Aku punya poin cermat itu. Jadi semua kejadian sekecil apapun aku ingat. Dan itu gak enak sama sekali. Ya, kadang-kadang pengen jadi orang yang udahlah nggak usah gitu. Tapi nggak bisa. Udah di-create Tuhan seperti itu. Ya, tapi yang bisa kita lihat adalah bahwa kecermatanmu itu akhirnya bisa menjadi sebuah kesaksian yang aku percaya bisa memberkati banyak orang lewat solusi ini ya. Oke. Dan akhirnya kamu memutuskan membuka diri, membuka hidup, mau menjalani hubungan dengan yang sekarang menjadi suami kamu. Iya. Berani berumah tangga. Dan kadang masih kepikiran takutnya nggak sih? Masih ya. Tapi gimana kamu menghadapinya? Aku selalu doa dalam hati, aku bilang, Tuhan, kata apa yang harus keluar dari mulut saya pertama. Dan gak mudah, karena kadang-kadang Tuhan nguji aku juga ya. Berantem, tiba-tiba apa yang aku takutin. Di pacaran suami aku gak pernah minta putus. Walaupun mungkin kegilaan aku yang kayak cemburu, overthinking dan lain sebagainya. Waktu married, aku justru gak punya cemburu dan overthinking itu. Justru merasa bahwa wah, Tuhan udah bawa saya sampai sini, saya harus jaga aja. Udah seperti itu doang. Tiba-tiba ada satu momen kita berantem dan suami aku bilang, aku mau keluar malam ini dan aku gak mau tinggal lagi sama kamu. Kamu terlalu perfeksionis. Aku kebetulan lumayan serba maunya rapi apa segala macam, dan somehow itu nggak enak buat pasangan suami istri tinggal bareng, itu nggak
hal sekecil itu bisa membuat suami saya ngomong bahwa saya nggak mau tinggal sama kamu. Aku nggak bisa ikut aturan kamu. Aturan kamu tuh susah buat aku, gitu. Waktu dia ngomong gitu langsung aku, wah, kok dia bawa saya ke luka yang Tuhan udah pulihkan. Waktu dia ngomong itu aku cuma bisa diam, terus aku doa dalam hati, aku bilang Tuhan udah pernah pulihkan aku. Dan kenapa malah terjadinya omongan itu, perkataan itu keluarnya bukan pas pacaran, tapi pas nikah, pas sesuatu yang paling krusial dan berharga. Di situ Tuhan cuma bilang diam aja dan jangan bantah sama sekali. Itu yang Tuhan taruh di hati aku. Aku diam, aku cuma bisa duduk di sofa depan dan aku diam aja. Dan Tuhan mulai kasih hikmat untuk ngomong bahwa aku udah sekali bikin janji di hadapan Tuhan sama kamu, aku gak akan pernah lepas janji itu. Karena aku janjinya gak sama kamu, aku janjinya sama Tuhan. Kalau hari ini kamu mau keluar, kamu mau cerai, atau kamu gak kuat sama tingkah laku saya, itu kamu, it's okay, aku hargai. Dan waktu aku ngomong itu, aku seperti membuat penerimaan terhadap luka itu. Itu kan luka yang iblis berusaha gores di hati aku lagi walaupun aku udah pulih. Tapi waktu Tuhan kasih hikmat itu, ternyata itu seperti mematahkan, kasarnya mematahkan ekspektasi iblis terhadap dia berharap aku jadi A, ternyata aku malah menerima luka itu. Aku malah embrace luka itu bahwa gak masalah, gak apa-apa, it's okay. Dan akhirnya suami aku mikir lagi dan dia minta maaf sama aku. Waktu dia minta maaf, aku cuma bisa bersyukur bahwa Tuhan makasih aku gak bertindak berlebihan. Atau aku gak balas dia bahwa kok kamu sama kayak papa aku sih. Ya, coba kalau itu keluar mungkin iblis akan lebih senang lagi karena berhasil mengingat atau merecall aku punya luka lama itu. Seperti yang bilang tadi ya, Iya. keinget sih pasti ya. Pasti Ada keingetnya, tapi Iya. sekarang kita bisa menghandle-nya dengan cara yang berbeda dengan pertolongan dari Tuhan. Ya. Iya. Okay. Akhirnya disinilah kamu melayani Tuhan. Iya. Dan apakah ini sebuah respon dari kebaikan Tuhan yang sudah Ia tunjukkan memulihkan kamu dan keluargamu? Yes, betul. Sampai aku taruh di hati aku bahwa Tuhan, sampai kapanpun bentuknya apapun gak harus jadi pendeta, karena aku belum jadi pendeta. Disclaimer dulu, aku hanya sekolah teologi aja. Aku mau melayani Tuhan, tapi pada akhirnya Tuhan bawa aku ke orang-orang yang punya sakit yang sama. Justru Tuhan ketemuin aku sama hampir dari semua orang yang ada di sekitar aku, yang akhirnya Tuhan izinkan aku ngobrol sama mereka. Mereka itu datang dari keluarga yang sama. Dan akhirnya aku juga diizinkan Tuhan, dipercayakan Tuhan untuk bisa doain orang-orang yang sama juga. Satu hal yang bikin aku bersyukur adalah setiap kali aku doain itu, Tuhan cuma taruh di hati aku, ini Tuhan ingetin lagi, kamu sudah pulih. Ingat, kamu sudah pulih, kamu sudah pulih. Makanya Tuhan izinkan pulihkan orang lain. Kayak seperti setiap kali aku mau jatuh marah dengan kondisi itu, Tuhan pasti bawa ada satu orang, gak perlu didoain, gak perlu diapain, ngobrol aja. Tiba-tiba aku ingat lagi, ingat kamu sudah pernah ampuni papa kamu. Jangan izinin celah untuk iblis, izinkan untuk ingat lagi sama kesalahan yang sama. Jangan pernah buka celah lagi, jangan pernah buka celah lagi. Karena menurut aku lupa kayaknya nggak mungkin ya kak. Ya. Menurut kakak gimana? Iya kan? Nggak mungkin lupa ya. Tapi cuman kita yang bisa tutup pintu atau buka pintu tuh kayaknya kita ya gitu. Buka celah dan nggak buka celah semua kontrolnya ada di aku. Tapi aku lupa atau enggak kayaknya nggak mungkin. Jadi once orang-orang itu datang ke aku, yang bisa aku bersyukur adalah Tuhan makasih banyak loh, aku udah bisa layanin orang ini. Aku balik lagi ingat ke nubuatannya bahwa yang dibilangin, kalau kamu lepas, kamu bisa ngelepasin orang lain. Kamu lepas, kamu bisa ngelepasin orang lain. Dan itu sampai sekarang terjadi di kehidupan aku. Wow. Ya, aku
Aku berdoa sih Tuhan akan pakai kamu untuk melayani orang-orang yang punya cerita yang sama, trauma yang sama dengan kamu. Dan sekarang kita bisa melihat bahwa di dalam segalanya dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bener, itu firman Tuhan kesukaan aku. Membentuk kamu seperti sekarang, semakin serupa Kristus, bisa mengampuni, bisa lewat hidupmu, lewat ceritamu memulihkan orang lain, gitu ya. Dan boleh gak sebagai salah satu langkah, aku mau minta kamu untuk berdoa buat sahabat solusi yang hari ini mungkin sedang mengalami hal yang mirip serupa dengan kamu. Boleh. Penutupan. Boleh banget. Let's go. Ya Tuhan, kami bersyukur karena hari ini Engkau menjadikan kami sebagai saluran berkat lewat testimoni. Aku berdoa Tuhan, biarlah testimoni aku ini bisa ketemu sama orang-orang yang mungkin punya cerita yang serupa. Aku berdoa mungkin ada dari penonton-penonton solusi yang mengalami hal-hal serupa atau bahkan masih ada di dalam proses untuk bangkit. Aku berdoa Tuhan, biar ada pemulihan, biar Tuhan ketemukan dengan orang-orang yang tepat. Tuhan bawa pemulihan-Mu lebih lagi dalam kehidupan mereka. Dan aku percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan, melepaskan, dan Engkau yang menjadi Bapa buat setiap orang, maupun anak-anak, maupun ibu, istri, bahkan suami Tuhan yang mengalami hal yang serupa dengan saya. Saya percaya Tuhan, kuasa-Mu yang lebih besar itu menghampiri setiap hati, memulihkan setiap hati. Dan aku percaya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang menjadi Bapa. Engkau yang memberikan kasih Bapa itu Tuhan. Engkau yang memberikan pemulihan itu Tuhan bagi setiap orang yang mengalami hal yang sama pada saat ini. Di dalam nama Yesus ada pemulihan yang terjadi buat setiap orang. Dalam nama-Mu aku percaya dan aku berdoa dan melepaskan berkat-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Echa, terima kasih banyak buat kesaksiannya hari ini. Thank you. Aku percaya kamu akan terus dengan kesaksian memberkati banyak orang lebih lagi. Thank you udah datang di Solusi ya. Thank you. Memberkati. Nah, buat sahabat Solusi yang hari ini sedang mengalami masalah di keluarga, kamu merasa tidak ada lagi jalan keluar, sepertinya tidak mungkin keluargaku dipulihkan, tapi kita hari ini mendengar bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan. Dan ini adalah kabar baik bahwa kamu tidak perlu melewatinya sendirian. Kamu bisa bercerita kepada kami dan kami akan sangat rindu untuk memberkati dan mendoakan kamu. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa cahaya bagi negeri. Jangan ragu untuk menghubungi kami, karena satu langkah kecil saya percaya akan mengubah hidupmu selama-lamanya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu, dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.